Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas kisah dua orang sahabat yang sama-sama menempuh pendidikan di Jepang. Namun salah satunya harus mengalami nasib yang menyedihkan dan membuat dirinya wafat. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Jiangge, wanita berusia 24 tahun. Ia lahir dan besar di Qingdao, Cina. Sejak kecil, ia tinggal bersama dengan ibunya, Jiang Xiulian. Ayahnya sudah meninggalkannya sedari Jiangge masih kecil. Bahkan, sampai ia dewasa, Jiangge belum pernah melihat ayahnya. Meskipun begitu, ia merasa bahagia walau hanya bersama dengan ibunya. Diketahui, Jiangge merupakan anak yang pintar. Di sekolah, ia selalu mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu, Jiangge merupakan sosok sahabat yang setia. Meskipun dari keluarga yang sederhana, Jiangge tidak pernah patah semangat untuk mengejar cita-citanya. Saat Jiangge duduk di bangku SMP, ia bercita-cita ingin meneruskan pendidikannya ke Jepang. Cita-citanya ini pun akhirnya terwujud. Setelah ia menyelesaikan S1, pada bulan April 2015, Jiangge berangkat ke Jepang. Setibanya di Jepang, ia kuliah di Seikei University. Lalu pindah kuliah mengambil program magister di Hosei University yang berlokasi di Tokyo. Jiangge bertekad menyelesaikan studinya dalam waktu yang singkat agar tidak membuang-buang uang. Ia juga tidak mau merepotkan ibunya dengan melarang mengiriminya uang. Untuk biaya selama berada di Jepang, ia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Ibu Jiangge berpikir anaknya akan kesepian di Jepang, tapi kenyataannya tidak. Di sana banyak mahasiswa asal Cina. Di sana, Jiangge juga bertemu temannya semasa duduk di bangku SMP, seorang wanita bernama Liu Xin. Pertemuan mereka membuat keduanya menjadi lebih dekat. Diketahui, Liu Xin kuliah di Daito Bunka University dan tinggal bersama dengan kekasihnya Chen Shifeng. Namun setelah putus dari kekasihnya pada bulan September 2016, ia memutuskan pindah ke apartemen Jiangge. Namun keberadaan Liu Xin di apartemen Jiangge dianggap ilegal, sebab keberadaannya tidak dilaporkan ke pengurus apartemen. Diketahui, Chen Shifeng juga seorang mahasiswa berusia 26 tahun dan juga berasal dari Cina. Awalnya, Chen dan Liu Xin berkenalan di Daito Bunka University. Hubungan keduanya pun semakin dekat dan pada Juni 2016 mereka berpacaran. Dan sejak saat itu, Liu Xin tinggal bersama di apartemen Chen. Meskipun mereka tinggal bersama, ternyata kedekatan mereka tidak diwarnai dengan kebahagiaan. Yang ada, setiap hari mereka terlibat cekcok. Hingga pada bulan Agustus 2016, Chen Shifeng sudah tidak tahan dan mengusir Liu Xin dari apartemennya. Dan akhirnya Liu Xin pindah ke apartemen Jiangge. Namun setelah kepergian Liu Xin, ternyata Chen tidak bisa lepas dari Liu Xin. Ia masih berharap Liu Xin kembali padanya. Lalu pada 2 November 2016, Chen mendatangi Liu Xin di apartemen Jiangge. Namun pembicaraan mereka mengakibatkan percekcokan. Amarah Chen membuat Jiangge ketakutan dan ingin melaporkannya kepada polisi. Akan tetapi, Liu Xin mencegahnya. Hal ini dikarenakan Liu Xin khawatir akan status ilegalnya di apartemen Jiangge akan ketahuan, yang tentunya bisa mengakibatkan dirinya diusir dari apartemen. Hingga akhirnya ketiganya keluar dari apartemen dan pergi dengan urusan masing-masing. Namun tanpa diduga, Chen mengikuti Liu Xin ke tempat kerjanya. Dan tentunya itu sangat mengganggu Liu Xin. Liu Xin kemudian meminta rekan kerjanya untuk berpura-pura menjadi pacar barunya agar Chen pergi darinya. Namun sebelum Chen pergi, ia sempat mengancam Liu Xin jika ia tidak kembali padanya, maka terimalah akibatnya. Malam harinya, Chen menelpon Liu Xin. Namun Liu Xin mendengar suara kereta dari ponsel Chen. Ia yakin Chen tengah menunggunya di sekitar apartemen Jiangge, sebab apartemen Jiangge berada dekat stasiun. Hal ini membuat Liu Xin takut, hingga akhirnya Liu Xin menelpon Jiangge dan memintanya untuk menjemputnya di stasiun. Sebagai sahabat yang baik, Jiangge pun menuruti kemauan sahabatnya dengan menunggunya di stasiun. Hingga tibalah Liu Xin di stasiun dan mereka pun berjalan menuju apartemen Jiangge di tengah malam sekitar pukul 12 malam. Begitu sampai di apartemen,
Liu Xin bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Ia mendengar teriakan Jiang Ge yang saat itu masih berada di luar apartemen. Mendengar teriakan itu, Liu Xin mencoba membuka pintu. Tetapi, ia tidak bisa membukanya lebar-lebar dan hanya terbuka sedikit seperti ada yang menahannya dari luar. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk, Liu Xin segera menelpon polisi. Bukannya membantu atau setidaknya berusaha melihat apa yang terjadi di luar, Liu Xin justru berdiam diri di dalam apartemen. Ia malah memikirkan dirinya sendiri dengan menelpon temannya dan menanyakan bagaimana caranya menghadapi polisi jika nanti mereka datang karena statusnya yang ilegal di apartemen itu. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Jiang Ge terbaring di koridor apartemen dan berlumuran cairan merah. Jiang Ge yang terluka parah kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun sayangnya, Jiang Ge tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada 3 November 2016. Berita ini pun segera disampaikan kepada Ibu Jiang Ge. Dengan hati yang bercampur aduk, Ibu Jiang Ge kemudian terbang ke Tokyo. Dan pada 4 November 2016, Ibu Jiang Ge mengidentifikasi anak kesayangannya. Ia tidak menyangka kejadian ini menimpa anaknya. Padahal sehari sebelumnya, ia masih berkomunikasi dengan anaknya. Bagaimana semua ini terjadi? Ia berharap Liu Xin bisa memberikan jawaban atas semua kejadian yang menimpa anaknya Jiang Ge. Lalu pada tanggal 5 November 2016, Ibu Jiang Ge membuat postingan di media sosial. Menurutnya, Chen Shifeng lah yang telah membunuh anaknya. Ibu Jiang Ge tahu jika Liu Xin dan Chen bermasalah. Sebab Jiang Ge sering menceritakan perihal sahabatnya ini saat Jiang Ge menelpon ibunya. Berita ini pun menjadi topik utama bagi netizen Cina. Ibu Jiang Ge juga meminta bantuan netizen Cina untuk mencari keadilan bagi anaknya. Ia juga mengatakan belum bertemu Liu Xin saat berada di Jepang. Yang lebih buruknya lagi, Liu Xin tidak mau menjawab telepon dari Ibu Jiang Ge. Bahkan, tidak ada bela sungkawa yang disampaikan oleh Liu Xin. Ibu Jiang Ge merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Liu Xin, sehingga membuat Ibu Jiang Ge terus menyebarkan curhatan-curhatannya ke media sosial, yang akhirnya membuat Liu Xin kesal dan memprotes Ibu Jiang Ge. Ia juga mengancam jika Ibu Jiang Ge masih terus-terusan menyebarkan curhatannya, ia akan berhenti membantu penyelidikan polisi. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Ibu Jiang Ge kembali melontarkan pertanyaan. Mengapa pada saat kejadian yang menimpa Jiang Ge, Liu Xin berada di dalam apartemen, sedangkan Jiang Ge masih di luar? Apakah Liu Xin sengaja melarikan diri dari mantan kekasihnya dan mengunci pintu meninggalkan Jiang Ge sendirian di luar untuk berhadapan dengan mantan kekasihnya itu? Liu Xin menjelaskan dirinya buru-buru ke kamar mandi sehingga meninggalkan Jiang Ge. Saat berada di kamar mandi, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dan mencoba membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Namun, ada yang menahan pintu dari luar sehingga membuatnya tidak bisa keluar. Namun Ibu Jiang Ge tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Liu Xin tersebut. Menurutnya, Liu Xin tahu jika mantan kekasihnya menunggunya di sekitar apartemen, sehingga ia buru-buru masuk ke apartemen, lalu mengunci pintu dan membiarkan sahabatnya sendirian. Pada hari perkabungan dan kremasi Jiang Ge yang berlangsung pada 11 hingga 12 November 2016 yang diselenggarakan oleh warga Cina di Tokyo, Ibu Jiang Ge menunggu kedatangan Liu Xin. Seperti yang telah dijanjikannya, Liu Xin akan menemui Ibu Jiang Ge. Namun kenyataannya, Liu Xin tidak datang menemui Ibu Jiang Ge. Ibu Jiang Ge kemudian berkali-kali menghubungi Liu Xin. Akan tetapi, tidak ada jawaban dari Liu Xin. Hingga akhirnya, dengan rasa kecewa, Ibu Jiang Ge kembali ke Cina dengan membawa Abu Jiang Ge pada 19 November 2016. Lalu pada 24 November 2016, Chen Shifeng akhirnya ditangkap pihak kepolisian Jepang. Dan di hari yang sama, Liu Xin tiba-tiba menghubungi Ibu Jiang Ge dan memberikan keterangan tentang mantan kekasihnya itu. Namun saat ditanya, apakah Liu Xin sengaja mengunci pintu itu agar Jiang Ge tidak bisa masuk, Liu Xin pun kembali tidak mau memberikan pernyataan dan menghilang, seakan-akan Liu Xin tengah menyembunyikan sesuatu sehingga membuat Ibu Jiang Ge kesal. Sikap Liu Xin ini membuat Ibu Jiang Ge tidak tahan lagi. Ia kembali mencurahkan isi hatinya di media sosial. Pada bulan Mei 2017, Ibu Jiang Ge mengekspos informasi tentang Liu Xin dan keluarganya di media sosial, termasuk nama lengkap, foto, alamat rumah, nomor telepon, bahkan nomor kendaraan mobil ayah Liu Xin. Dengan demikian, Ibu Jiang Ge
meminta bantuan kepada netizen untuk melacak keberadaan Liu Xin. Sebab Ibu Jiangge masih belum mendapatkan jawaban atas kematian anaknya. Netizen yang mengetahui hal ini juga merasa geram akan sikap Liu Xin. Mereka lantas mendatangi rumah Liu Xin. Selain itu, Liu Xin dan orang tuanya telah menerima ribuan pesan teks dan panggilan telepon hanya untuk dikritik. Mereka menuntut agar Liu Xin punya rasa empati dan peduli pada Ibu Jiangge yang sedang mencari penjelasan tentang kematian anaknya itu. Kritikan itu akhirnya menyebabkan Liu Xin kehilangan pekerjaannya. Ia dianggap sebagai teman paling tidak berguna di dunia. Meski semakin tertekan, Liu Xin tetap menolak untuk bertemu dengan Ibu Jiangge. Liu Xin juga menyalahkan Ibu Jiangge karena menyebabkan dirinya menjadi korban intimidasi dunia maya yang tak ada habisnya. Selain itu, ia juga mengancam tidak akan memberikan kesaksian di pengadilan jika Ibu Jiangge masih seperti itu. Baru pada 23 November 2017, 9 bulan setelah kematian Jiangge, Liu Xin akhirnya bertemu dengan Ibu Jiangge untuk pertama kalinya setelah mengetahui tentang kesehatan ibu mendiang sahabatnya yang menurun. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu diliput secara luas oleh media. Dalam pertemuan yang menyedihkan itu, Liu Xin berkali-kali meminta maaf kepada Ibu Jiangge sambil menangis terseduh-seduh. Namun Ibu Jiangge menolak untuk menerima permintaan maafnya. Sebab Liu Xin lebih suka diam daripada berterus terang tentang kejadian pada malam kejadian itu. Pada akhirnya, cerita tetap menggantung sekaligus menyebabkan jutaan orang Cina semakin marah kepada Liu Xin yang mereka anggap pengecut. Ibu Jiangge tidak menyerah begitu saja. Ia terus berjuang menegakkan keadilan untuk anaknya dan membuat petisi untuk menuntut Chen Shifeng agar dihukum mati. Petisi tersebut dilaporkan berhasil mendapatkan 4,5 juta tanda tangan. Namun, upaya Ibu Jiangge sia-sia karena Chen Shifeng hanya menerima hukuman penjara 20 tahun pada Desember 2017. Di Jepang, hukuman mati biasanya diberikan kepada individu yang membunuh lebih dari satu korban. Namun, dalam sebuah artikel mengklaim bahwa Cina juga harus memiliki hak untuk menuntut Chen Shifeng. Tapi kemungkinan Chen Shifeng diekstradisi ke Cina sangat sulit, sebab Jepang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Cina. Pakar hukum Cina mengatakan, meskipun jika Chen dinyatakan bersalah, maka Ibu Jiangge bisa mengajukan tuntutan perdata di Cina menuntut kompensasi. Hingga akhirnya, pengadilan di kota timur Qingdao memutuskan bahwa Liu Xin harus membayar 696.000 yuan Cina atau 109.000 dolar kepada Ibu Jiangge. Dalam pernyataan online, pengadilan mengatakan bahwa Liu Xin bertanggung jawab karena dia tidak memberitahu Jiangge tentang ancaman yang dikirim ke Liu Xin oleh mantan kekasihnya. Dia juga menghentikan Jiangge untuk melaporkan ancaman tersebut ke polisi. Dan pada saat pembunuhan itu, meninggalkan sahabatnya dalam bahaya saat mencoba melindungi dirinya. Putusan itu mendapatkan sambutan luas di media sosial Cina. Meskipun beberapa komentator mengatakan mereka berharap Liu Xin akan menerima hukuman yang lebih keras. Sehubungan dengan kasus ini, banyak yang meyakini pada malam kejadian, Liu Xin sengaja kabur meninggalkan Jiangge sendirian menghadapi Chen Shifeng dan mengunci pintu apartemen sehingga Jiangge tidak bisa masuk. Sejatinya, ia tahu jika Chen tengah mengintainya sehingga membuatnya takut dan buru-buru masuk ke apartemen. Dan karena rasa bersalahnya itulah yang menyebabkan dirinya selalu menghindari Ibu Jiangge, serta tidak mau buka suara tentang kejadian sebenarnya. Masuk akal jika dia terlalu takut untuk membuka pintu dan memeriksa keluar. Tapi, untuk tidak mengatakan sepatah kata pun bela sungkawa kepada ibu sahabatnya untuk waktu yang lama, itu benar-benar tidak berperasaan. Sahabat sejati tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan apapun. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.